Yaitu tajuk khotbah saya pada malam ini adalah menghadapi ketakutan di Banda oleh Dr. S. Yuri Ferreira. Untuk khotbah malam ini, ayat kita terdapat di dalam Ibrani 11 ayat 1. Saya mau minta satu orang untuk baca. Saya minta Onela baca. Kamu mau? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Oke, ini mungkin ini akan jadi main utama dalam watak khotbah kita. Oke, seterusnya kita ada satu cerita. Saya ada satu cerita mengenai Franklin Delano Roosevelt. Di sini dia tulis Franklin D. Roosevelt ataupun boleh dipanggil sebagai FDR. Kalau kita Google dia punya cerita, dia ini seorang presiden Amerika Syarikat pada 4 Mac 1933. Pada masa dia memerintah nih, masa itu mereka mengalami kemelesetan ekonomi ataupun bergolak akibat krisis. Ada krisis lah yang berlaku masa itu. Jadi banyak orang masa itu dorang menganggur, tidak pekerjaan. Lepas itu petani pun dorang punya dorang tidak dapat hasil. Dan lagi teruk lagi, ada 2 juta orang kehilangan tempat tinggal. Bayangkan 2 juta orang, bukan 200 orang, tapi 2 juta orang masa itu tidak tempat tinggal. Tapi syukur, sebab masa itu saya panggil FDR lah. Masa si FDR memerintah nih, dia dikategorikan sebagai pelepasan, pemulihan dan pembaharuan. Dia memulihkan balik itu ekonomi. Sebab apa? Si FDR ini ada satu ucapan dan juga kata-kata yang sampai sekarang selalu disebut di dalam buku dan artikel dia. Yaitu dia berbunyi begini. Satu-satunya perkara yang perlu kita takuti ialah ketakutan itu sendiri. Kalau dalam bahasa Nonggiris dia bilang, the only thing we have to fear is to fear itself. Terus kalau dalam bahasa dusun dia bilang, kada modosi dia bilang. Itu sajalah yang saya tahu. Dia bilang jangan takut. Dengan kata-kata itu, si FDR menjelaskan bahwa musuh nomor 1 bukanlah ekonomi, dia bilang, tapi ketakutan itu sendiri. Ketakutan kita, macam mana dia mau handle masalah atau cabaran masa itu. Jadi ketakutan ini yang kita akan belajar pada malam ini. Apa yang membuatkan kita takut? Takut itu apa? Kenapa kita takut? Itu yang kita akan belajar pada malam ini. Sebab bila kita takut nih, kalau kita takut, apa yang kamu rasa? Kalau kamu takut, kamu akan ada pikiran yang apa? Kamu boleh berpikir lagi kah dengan baik? Mesti kamu akan macam ragu-ragu kan? Kamu akan pikir ragu-ragu dan kamu tidak yang sampai tanpa kamu sadar yang kamu tuh sebenarnya orang yang berani, sampai kamu lupa yang diri kamu tuh selama ini berani sebenarnya, tapi disebabkan kamu sudah tanam itu takut dalam pikiran kamu, terus kamu lupa yang kamu tuh sebenarnya berani. Macam contoh lah, kamu nih seorang pegawai polis. Mungkin masa tuh ada sesuatu yang terjadi, tapi tiba-tiba terasa takut untuk menghadapi itu situasi. Terus padahal kau tuh polis, kenapa kamu takut? Kau kan ada jawatan, kau kan boleh melakukan sesuatu sebab kau mempunyai jawatan. Oke. Seterusnya, bila kita takut nih, kita sadar lagi kah? Kita pikir lagi kah yang Tuhan itu ada? Tidak kan?
kita pikir lagi kamu berdoa. Contohlah, macam saya ini penakut. Dalam adik-beradik saya lah paling penakut. Bila dorang kakak saya cerita-cerita hantu, saya lah paling marah. Tapi masa itu saya cerita lah sekitar. Masa itu kami di ruang tamu, dorang kakak saya bercerita lah pasal hantu. Lepas itu saya kan tinggal di atas, di bilik di atas. Terus saya cakap, macam mana saya mau tidur nih nanti? Saya bilang, saya takut, saya bilang. Terus tiba-tiba anak buah saya cakap, "Anti, kenapa kamu takut? Sedangkan Yesus kan ada," orang bilang begitu. Terus saya pun terdiam lah. Dari situ saya memberanikan diri lah. Nanti malu pula sama anak buah saya. Oke, itu contoh saja. Oke, sekarang saya mau kasih tahu beberapa faktor utama. Saya akan teruskan untuk beberapa faktor utama ketakutan yang kita akan alami di bandar. Ini saya rasa message ini saya rasa untuk para beliala dan juga bagus juga untuk anak-anak. Sebab saya percaya semua yang ketakutan-ketakutan di bandar nih, semua halangan atau cabaran yang berada di bandar nih, semua yang tua-tua ataupun yang sudah pernah pergi berhijrah akan sudah tahu. Jadi belia-belia yang belum pernah pergi berhijrah harus tahulah untuk malam ini. Sebab saya rasa kenapa tajuk kita banyak yang macam kasih masuk itu perkataan bandar. Sebab saya rasa bandar itu maksud dia kita berhijrah ke tempat yang jauh. Sebab bandar ini luas kan, di tempat yang sibuk, dan bandar ini macam-macam ada. Jadi saya mau kita semua buka pikiran kita untuk kita pikir yang lebih jauh. Sebab kita tidak tahu kan nanti mana tahu ada belia yang akan pergi bukan sahaja ke luar negeri tapi ke luar negara. Amin. Ada yang belajar di luar negara lah maksud saya. Jadi ada beberapa faktor. Satu, jenayah dan keganasan di bandar. Maksud dia ini adalah jenayah seperti rompakan, keganasan seperti pembunuhan. Tapi syukur untuk di Sabah ini kita punya keganasan ada kurang sedikit. Saya ada Google, kalau di Sabah kebanyakannya keganasan rumah tangga saja. Tidak yang macam kalau di luar-luar negara semua kalau kita tengok banyak kan. Saya tidak, tapi saya tidak mau sebut di sini. Jadi itu kita tahu. Jadi kenapa? Apa faktor dia? Dia membuatkan kita rasa takut dan kita rasa takut untuk pergi ke tempat yang penuh dengan jenayah itu. Jadi kita tidak akan pergi ke tempat itu. Jadi untuk faktor yang kedua adalah masalah pengangkutan. Inilah yang selalu kita pernah dengar. Contoh macam Grabkah, Maxim ataupun Maxim lah selalu. Kalau kita tahu selalu kita dengar ada kejadian-kejadian yang terutamanya yang perempuan. Selalu ada kejadian yang mengganggu mereka, macam itu driver kacau saya, dia bilang begitu. Itu driver pegang-pegang saya, dia bilang begitu kan. Nah, itu yang membuatkan yang menghadkan mobility orang ramai dan menjejaskan quality hidup mereka. Jadi ramai orang takut naik bus, ramai orang takut ambil Grabkah ataupun ambil Maxim. Padahal itu adalah satu cara macam mana orang mau cari uang sampingan. Dan yang kedua, kita boleh mengurangkan kesesakan lalu lintas sebenarnya. Tapi itulah faktor yang kedua. Faktor yang ketiga adalah tekanan sosial dan media. Sosial dan media lah maksud dia. Di sini kita sekarang semua ada telepon kan.
Jadi selalu ada tuh yang puasa viral, dia bilang. Puasa viral. Jadi di sana, kalau macam selalu yang viral-viral ini kita tidak tahu itu adalah benar ataupun tidak. Jadi kita selalu dengar cerita yang apa? Yang bikin takut. Padahal yang kejadian contoh di sana ada bertumbuk, dia bilang. Padahal dia punya cerita sebenarnya dorang bertumbuk sebab apa? Kita tidak tahu sebenarnya yang di tempat itu. Baru satu kali kita dengar di sana ada bertumbuk, terus kita tidak mau sudah pergi di sana. Itu yang apa tuh berita-berita palsu lah begitu yang boleh menakutkan kita dan boleh menyumbang kepada persepsi yang Herod, dia bilang, yang tidak benar ataupun yang ganjil tentang keselamatan di bandar. Yang terakhir, ketidakpercayaan terhadap institusi. Ini saya baca sejak kurangnya kepercayaan terhadap institusi kerajaan yang bertanggung jawab menjaga keselamatan dan ketentraman awam boleh membawa kepada peningkatan ketakutan. Persepsi rasuah dan ketidakcekapan boleh menjejaskan rasa selamat di bandar. Ini kita rasa macam tidak selamat tentang kita punya kerajaan. Kita kepada kita semualah, harap-harap kita tidaklah ambil rasuah kan. Kita tidak ambil rasuah. Jadi itulah yang boleh menjejaskan rasa selamat di bandar. Kita terpikir macam contoh itu company, macam kalau macam belia kan yang mau ambil kerja, itu company selalu makan rasuah. Terus kita tidak mau mau pergi bekerja di company atau perusahaan itu. Nah, itu contoh dia. Oke. Berdepan dengan gelombang ketakutan yang wujud di bandar. Ketakutan yang wujud di bandar, apa yang boleh kita lakukan? Apa yang kita boleh lakukan dengan ketakutan-ketakutan yang ada di bandar? Apa yang boleh kita lakukan kalau kita takut untuk berhijrah? Satu cara untuk kita mengatasi ketakutan ini ialah mengatasi ketakutan dengan iman. Apa itu iman? Kita harus mengatasi ketakutan itu dengan iman. Oke, di sini dia ada satu teori yang ada di Alkitab dan untuk pengetahuan kita semualah. Jadi saya akan baca supaya untuk pengetahuan kita. Dia bilang di sini, frasa jangan takut muncul 365 kali dalam kitab suci. Message yang berulang-ulang di seluruh Alkitab. Ketakutan dan keganasan lebih 200 kali. Sebab kita tahu keganasan juga ada dalam Alkitab kan, ada dalam cerita Alkitab. Oke. Rasa takut ini sebenarnya, bukan sebenarnya lagi. Rasa takut ini memang bahaya. Sebab apa bahaya? Ketakutan ini kalau kita sering takut, kalau kita selalu takut, kita itu takut kan boleh menjadi satu penyakit untuk kita. Walaupun kita ini terus kalau sudah jadi penyakit sama kita, biarpun kita pergi berjumpa dokter psikologi kah? Untuk minta terapi ataupun kita makan obat yang dokter bagi, sama juga tidak boleh membuatkan itu rasa takut hilang. Tidak boleh membuatkan rasa takut itu hilang begitu saja. Jadi macam mana cara kita untuk kasih hilang tuh ketakutan? Seperti yang saya cakap tadi, mengatasi ketakutan dengan iman. Tapi kita tidak tahu iman itu apa. Iman itu apa sebenarnya? Jadi ada beberapa maksud iman. Satu,
kepercayaan atau keyakinan. Iman adalah satu kepercayaan dan keyakinan yang sebab iman ini sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Tapi antara kita mau percaya atau tidak, kita yakinkah itu iman boleh menolong kita untuk mengatasi itu ketakutan? Macam mana itu iman boleh membantu kita untuk mengatasi ini ketakutan yang ada sama diri kita? Di sini dia bagi satu definisi iman dalam Bible. Terdapat di dalam siapa yang ada Bible boleh buka sekarang di dalam Ibrani 11 ayat 1 dan Ibrani 11 ayat 6. Kalau boleh siapa yang sudah buka terus baca 11 ayat 1 dulu lah. Itu mula-mula tuh. Amin. Apa dia bilang? Iman, kalau bukan kita tidak percaya kepada iman, itu kita tidak dapat Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dengan kita percaya apa yang Tuhan beri kepada kita, yaitu iman, kita mendapat upah daripada Tuhan. Sebab di sini dia cakap, iman yang benar-benar menakluki ketakutan terlebih dahulu menerima kewujudan Tuhan. Jadi dari iman itu kita menerima kewujudan Tuhan. Jadi bila kita sudah menerima kewujudan Tuhan, jadi kita rasa macam kita ni berani. Kita ada berani sudahlah sikit. Sebab kita tahu kalau kita takut pun dimanapun situasi yang kita berada, dimanapun yang masalah kita sudah hadapi, kita rasa macam ada berani-berani sebab kita tahu Tuhan itu ada untuk membantu kita. Betul atau tidak? Yang kedua, membina hubungan istimewa dengannya. Untuk menghidupkan iman yang ada dalam diri kita, kita haruslah mengenali Dia terlebih dahulu. Sebab apa? Tak kenal maka tak cinta. Betul atau tidak? Sebab kalau kita kalau kita saja macam kenal Tuhan, kita pun semua kenal Tuhan kan? Tuhan tu memang ada. Kita memang kenal Dia, cuma kita tidak kenal Dia. Kita kenal begitu saja, tapi tidak pernah menjalinkan hubungan dengan Dia. Macam mana cara kita mau menjalinkan hubungan dengan Dia? Satu, dengan doa. Satu lagi, kita harus tahu sifat-sifat Tuhan itu macam mana. Kita harus tahu macam mana Tuhan. Kita harus mengenali Dia macam mana Tuhan. Macam yang satu ayat di dalam di dalam ayat renungan tu dia bilang macam mana kaedah juru selamat dia bergaul dengan orang baik untuk dia menjangkau orang-orang yang berpendidikan tinggi. Jadi di sana kita harus ikut macam mana Tuhan punya sifat, macam mana Dia mengalami. Ada banyak kan cerita-cerita tentang Alkitab yang bila Tuhan ada satu dia pergi ke suatu tempat, contoh dia pergi berkhotbah begitu. Jadi di sana kita harus mengenali Tuhan, satu dengan doa, dan dua kita harus membaca Alkitab, dan ketiga kita harus membaca cerita-cerita di dalam Alkitab, ataupun kita baca buku-buku renungan ataupun buku-buku cerita tentang Yesus. Jadi di sana kita boleh menjalinkan hubungan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak menjalinkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan kenal siapa yang minta tolong sama saya nih, dia bilang. Kalau kita
kalau kalau kita yang macam sekadar yang Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, begitu saja, tapi dia tidak tahu, sebab kan kita just cakap yang begitu saja, tapi kita tidak kenal Tuhan macam mana boleh dia tolong, macam mana dia membantu kita kan. Jadi ada dalam ayat Yeremia 9 ayat 23 hingga 24. Di sini saya baca sejak kita ini cuma manusia biasa. Kita tidak mampu sepenuhnya mengenali Yesus Kristus. Tetapi apa yang saya sampaikan ialah supaya kita dapat menjalinkan hubungan dengan Dia. Oke, next. Yang terakhir, yang terakhir, kepercayaan yang membawa kita kepada Tuhan sepenuhnya. Ini saya baca sahaja. Seseorang pernah berkata bahwa iman melibatkan kepercayaan bahwa Tuhan akan melakukan untuk kita apa yang tidak dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri. Intipati iman sejati melibatkan mengambil firman Tuhan dan mempercayai bahwa Dia akan memenuhi janjinya. Apabila kita percaya kepada Tuhan, perspektif kita tentang kehidupan berubah sepenuhnya. Percaya kepada Tuhan mengubah segalanya. Ia membebaskan kita daripada kesan negatif masa lalu dan daripada emosi negatif. Dengan mempercayai bahwa segala-galanya berada di tangan pencipta kita, kita hidup tanpa rasa takut. Mengetahui bahwa tidak apa yang berlaku tanpa keizinannya. Jadi, kita hidupkanlah iman yang ada pada kita pada malam ini, supaya kita dapat mengatasi segala ketakutan-ketakutan yang ada pada kita. Jadi kita hiduplah bersandar dengan Tuhan sepenuhnya. Jadi kesimpulan dia, panjang kah pendek saya punya khotbah? Jadi kesimpulan dia, saya mau simpul, saya tidak ikut dalam di cerita, tapi saya mau bagi message untuk kita semua, terutamanya para belia kita. Kita mungkin sekarang sedang mengalami masalah ataupun segala pergumulan ataupun tekanan emosi, tetapi jangan takut. Tapi mulalah kita dari sekarang untuk menghidupkan iman kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Sebab seperti yang saya sudah cakap tadi, kita akan belia mungkin ada yang akan belajar di luar negeri ataupun belajar di luar negara. Jadi dari sekaranglah kamu harus kasih satu, percaya kepada iman kamu, dan kedua, menjalinkan hubungan kepada Tuhan, dan yang ketiga, kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Oke, itu sahaja khotbah saya pada malam ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam dan selamat hari Sabat. Semoga apa yang saya sampaikan kamu paham.